Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang Bu Dia. Selamat siang Bu Titin. Selamat siang Bu Linda. Selamat siang Bu Titin. Kita bertemu pada pertemuan hari ini. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Titin. Bu Titin bagaimana? Alhamdulillah baik juga Bu Dia. Bu Linda, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat selalu Bu Titin. Sehat selalu juga untuk semuanya. Amin. Baik Bu Dia, Bu Linda. Pada siang hari ini saya akan mencoba menjadi observer untuk melengkapi tugas demonstrasi konseptual pada modul 2.3. Nah, pada kegiatan ini Bu Linda akan menjadi coach dan Bu Dia akan menjadi kunci. Bagaimana Bu Linda, siap? Ya, insya Allah siap Bu Titin. Terima kasih. Bagaimana Bu Dia, siap? Insya Allah siap Bu Titin. Oke, baik. Kalau kita sudah siap, sebelumnya saya akan bertanya kepada Bu Linda. Bu Linda akan memerankan sebagai coach ya. Iya. Begini, Bu Linda. Penilaian percakapan coach yang diinginkan Bu Linda untuk nantinya saya amati apa ya, Bu Linda? Untuk kompetensi yang mendengarkan aktif Bu Titin, sama kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, serta nanti mungkin juga diamati dari awalnya atau dari tirtanya, seperti itu. Oh iya, Bu Linda, sangat bagus sekali. Jadi rubrik penilaian yang akan saya amati nanti adalah tentang prinsip coaching yang meliputi kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan juga kompetensi yang tadi sudah dipaparkan sama Bu Linda, yaitu termasuk kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan menanyakan pertanyaan berbobot. Apa seperti itu, Bu Linda? Iya, betul Bu Titin, seperti itu. Selanjutnya Bu Linda, sebelum saya mengobservasi Bu Linda dan Bu Dia, kira-kira kompetensi coaching apa yang Bu Linda ingin kembangkan pada praktek hari ini? Untuk kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan, tentunya 3 kompetensi itu ingin saya kembangkan, tapi saya lebih terfokus untuk mengembangkan yang mendengarkan aktif, Bu Titin. Baik, Bu Linda, untuk pertanyaan selanjutnya, kompetensi mana yang spesifik ini diobservasi? Tadi Bu Linda mengatakan mendengarkan aktif ya. Nah, indikator yang ingin dicapai pada praktek mendengarkan aktif itu apa, Bu Linda? Untuk indikatornya, saya ingin yang mendengarkan aktif itu mungkin dari saya tidak menyela dari pembicaraan Kuci, kemudian saya lebih mendengarkan dan memperhatikan apa yang diceritakan Kuci, serta menanggapi apa nanti yang Kuci ingin ceritakan kepada saya. Seperti itu Bu Titin. Baik, terima kasih Bu Linda. Saya rasa cukup. Sekarang apakah Bu Linda sudah siap menjadi coach? Insya Allah sudah siap Bu Titin. Oke, Bu Dia, apakah siap menjadi coaching? Siap. Baik, kalau gitu saya persilakan untuk melakukan praktek coaching. Terima kasih Bu Titin. Baik, saya dan Bu Dia akan melakukan praktek coaching tentang permasalahan yang dihadapi Bu Dia. Untuk hari ini saya akan menjadi coach dan coachnya adalah Bu Dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Linda. Apa kabarnya Bu Dia hari ini? Alhamdulillah. Sepertinya kabar saya pada siang hari ini tidak begitu baik, Bu Linda. Oh, ini sepertinya terlihat dari raut mukanya Bu Dia ya. Seperti yang sudah kita rencanakan kemarin ya Bu Dia, hari ini kita mau
berdiskusi tentang permasalahannya Budiah yang Budiah ingin bicarakan kepada saya. Sebelumnya saya mau tanya Budiah, untuk rencana dan tujuan pertemuan kita hari ini kira-kira apa ya Budiah? Begini Bu Linda, saya di sekolah itu sebenarnya sedang ada beberapa masalah. Saya tidak merasa baik-baik saja Bu Linda. Saya merasa batin ini sedikit lelah dan tidak nyaman lagi. Saya merasa waktu saya ini loh Bu Linda habis terkulas untuk menyelesaikan semua tugas-tugas yang ada di sekolah. Sedangkan pekerjaan di rumah itu menjadi terabaikan Bu. Tujuan saya dengan adanya percakapan kali ini ada sedikit perasaan lega dan saya bisa menemukan solusi-solusi terbaik. Begitu Bu Linda. Oh, jadi seperti itu ya Budiah. Menurut Budiah, bagaimana sih sebenarnya situasi di sekolah dan apa yang menyebabkan perasaan Budiah ini tidak baik-baik saja? Begini Bu Linda, mungkin karena saya adalah guru yang paling muda di antara rekan-rekan kerja saya di sekolah, dan mengingat juga pendidik di sekolah saya juga terbatas, sehingga semua pekerjaan dan tugas yang ada di sekolah itu diamanahkan kepada saya, Bu. Di sini saya juga mengerjakan data sekolah. Kebetulan saya juga operator sekolah di sekolah. Saya juga ada membuat laporan pertanggungjawaban untuk dana bantuan atau dana. Belum lagi ada pengajuan bantuan-bantuan lainnya. Saya juga kalau ada kegiatan di luar misalnya sosialisasi atau workshop, seminar ataupun pelatihan itu sepertinya kepala sekolah mempercayakan tugas itu juga kepada saya, Bu. Belum lagi dalam program guru penggerak ini, Bu. Jadi permasalahan yang saya hadapi ini berkutat untuk pekerjaan sekolah saja, sehingga pekerjaan di rumah itu terabaikan, Bu Linda. Untuk Budiah ini, selama ini yang membantu Budiah dalam menyelesaikan tugas, apakah ada yang membantu atau seperti apa Budiah? Begini, Bu, saya di sekolah itu mengerjakan semua tugasnya sendiri, Bu. Tidak ada yang membantu. Oh, jadi begitu. Di saat Budiah mengerjakan semua pekerjaan itu sendiri, saya dengar tadi Budiah mengatakan tidak baik-baik saja dan lelah. Kalau menurut skala dari 1 sampai 10, kira-kira berapa nilai yang dirasakan Budiah? Kalau misalnya nilainya semakin tinggi, berarti perasaan Budiah ini semakin lelah. Kalau misalnya maksud saya kalau dari 10 itu berarti sudah menemukan solusi, tapi kalau semakin rendah maka Budiah ini semakin lelah dan tidak menemukan solusi. Kira-kira dari 1 sampai 10, Budiah ini perasaannya ada di skala berapa? Begini Bu Linda, jika nilai 10 adalah titik dari ketidaklelahan saya begitu Bu, dan angka 1 adalah titik terendah angka kelelahan dan kelemahan saya, kira-kira saya ada di tingkat 3 atau 2 Bu. Begitu Bu Linda. Karena batin saya ini merasa sudah capek, sudah lelah, sudah bosan begitu Bu Linda. Oh, jadi begitu. Untuk yang usaha yang selama ini Budiah sudah lakukan untuk menyampaikan permasalahan tersebut kepada kepala sekolah atau rekan kerja Budiah, rekan di sekolah, kira-kira responnya bagaimana Budiah dari kepala sekolah atau rekan sejawat dari permasalahan yang Budiah sudah sampaikan kepada mereka? Begini Bu, saya sudah pernah mengkomunikasikan ini kepada rekan kerja saya. Pertama kan saya mengkomunikasikannya kepada rekan kerja terlebih dahulu ya Bu ya. Dan saya mendapatkan jawaban itu tidak ada solusinya. Saya tidak menemukan jawaban apapun Bu. Dia berkata bahwa saya mendapatkan tugas atau amanah ini berarti Ibu Kepala Sekolah itu percaya kepada saya. Begitu. Kan saya juga pernah gitu mengkomunikasikannya kepada kepala sekolah. Kalau tidak salah 2 sampai 3 kali saya sudah pernah bilang ke Ibu Kepala Sekolah. Beliau pun berkata
bahwa jika tugas yang diberikan kepada saya itu pasti selesai, berbeda kalau diberikan kepada guru lain, begitu Bu. Setelah tadi saya mendengarkan cerita dari Bu Dia ini sebenarnya sudah berusaha menyampaikan kepada kepala sekolah, tetapi hasilnya masih tetap sama. Tugasnya juga masih tetap dibebankan kepada Bu Dia semua. Dan saya juga dapat menyimpulkan bahwa beban kerjanya Bu Dia ini tidak sama dengan beban kerja yang diberikan kepada rekan-rekan Bu Dia yang lain. Sehingga pekerjaannya menumpuk dan hanya Bu Dia saja. Apakah benar seperti itu, Bu Dia? Iya, betul seperti itu, Bu Linda. Kira-kira kalau dalam keadaan yang seperti itu, harapan apa yang sebenarnya diinginkan oleh Ibu Dia dengan keadaan yang seperti ini, Bu Dia? Begini, Bu Linda, saya berharap ada pembagian tugas yang baik antara kepala sekolah dan guru-guru yang ada di sekolah. Dari beberapa harapan tersebut, adakah rencana yang sudah Bu Dia lakukan atau akan Bu Dia lakukan untuk merencanakan harapan Bu Dia tersebut? Rencana saya sebenarnya begini, Bu. Saya ingin menyelesaikan tugas yang ada itu bersama-sama. Kita bekerja sama dengan rekan-rekan guru, kita kerjakan bersama dan kita selesaikan bersama. Begitu, Bu. Untuk mengerjakan tugas yang bersama-sama pastinya juga membutuhkan komunikasi yang baik ya Bu Dia. Bagaimana nanti kira-kira cara Bu Dia menyampaikan harapan Bu Dia tersebut kepada kepala sekolah maupun teman sejawat sehingga di sekolah itu bisa menerima atau sama-sama bekerja sama untuk mewujudkan harapan Bu Dia tersebut. Kira-kira bagaimana cara Bu Dia mengkomunikasikannya? Begini, Bu Linda, saya mempunyai rencana, yaitu saya akan menyampaikan keluhan-keluhan yang saya rasakan ini pada waktu rapat intern guru, Bu. Karena saya juga menunggu momen yang pas untuk berbicara secara langsung pada waktu ada kepala sekolah dan ada rekan sejawat, sehingga keduanya itu mengetahui yang saya keluhkan, begitu Bu. Dari selama ini yang sudah Bu Dia, istilahnya kan Bu Dia sudah mencoba mengkomunikasikan untuk harapan Bu Dia ini. Kira-kira responnya seperti apa Bu dari rekan sejawat dan kepala sekolah itu? Apakah diterima dengan baik atau bagaimana? Pernah saya sudah mengkomunikasikan kepada beliau, tapi tetap dengan jawaban yang sama. Begini Bu, karena tugas yang diberikan ke saya itu selalu saya kerjakan sesuai dengan tanggung jawab. Jadinya kepala sekolah dan rekan guru mempercayakan semuanya kepada saya, begitu Bu. Dan itu belum belum kepala sekolah itu, maksud saya pembagian tugasnya itu harus lebih spesifik lagi biar tidak menumpuk gitu Bu Linda maksudnya. Oh, begitu Bu Dia. Untuk harapan Bu Dia yang akan Bu Dia lakukan ke depannya, ukuran keberhasilan seperti apa sih yang akan Bu Dia rencanakan atau aksi Bu Dianya ini seperti apa untuk keberhasilan rencananya? Kira-kira ukuran keberhasilan saya itu apabila kepala sekolah bisa memahami apa yang menjadi permasalahan yang saya rasakan dan bisa memberikan solusi dalam pembagian tugas kerja, begitu Bu. Tentunya itu nanti akan menghadapi beberapa kendala ya Bu Dia ya. Pastinya nanti ketika jenengan berkomunikasi dengan kepala sekolah, ketika berkomunikasi dengan rekan sejawat, tentunya akan ada kendala-kendala yang akan dihadapi. Kira-kira bagaimana Bu Dia nantinya menghadapi kendala-kendala dari rencana aksi tersebut Bu Dia? Mungkin saya nanti akan mencoba ya Bu, mencoba mengevaluasi kembali bagaimana
cara saya untuk berkomunikasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat agar pesan dan harapan saya ini dapat dipahami dengan baik. Dan pastinya saya akan mencoba kembali berkomunikasi secara efektif dari hati ke hati dengan kepala sekolah dan rekan sejawat. Begitu Bu Linda. Sangat bagus sekali Ibu Dia untuk rencana mengatasi kendalanya. Kira-kira nanti untuk itu apa yang akan menjadi komitmen dari rencana aksi Budia ini? Komitmen saya dalam permasalahan ini adalah untuk mencari solusi ya Bu ya. Misalnya yang pertama saya akan mencoba untuk mengkomunikasikan secara aktif kepada kepala sekolah dan rekan sejawat. Terus yang kedua nanti saya akan membuat skala prioritas untuk menata manajemen waktu. Dan yang ketiga saya akan mencoba untuk lebih ikhlas dan sabar dengan mengerjakan semua pekerjaan yang diamanahkan ke saya itu satu persatu baru lanjut ke pekerjaan yang lain. Begitu Bu Linda. Alhamdulillah itu sudah sangat bagus sekali Bu Dia dari rencana yang Bu Dia harapkan. Untuk yang selanjutnya, kira-kira bagaimana tindak lanjut dari sesi coaching ini Bu Dia? Dari yang sudah kita bicarakan dari awal hingga akhir, kira-kira dari skala, apakah ada kenaikan skala dari keresahan yang Bu Dia rasakan dari permasalahan tersebut? Terima kasih Bu Linda. Dari percakapan kita dari awal sampai sini tadi, saya merasakan saya sekarang sudah naik Bu. Saya merasa sudah menemukan solusi, hati saya juga sudah lega. Kira-kira sekarang saya ada di sekitar skala 7 Bu. 7 sampai 8 begitu Bu Linda. Alhamdulillah, semoga nanti dari rencana-rencana, harapan-harapan Budia yang sudah diungkapkan pada sesi coaching ini akan berjalan dengan baik dan semuanya akan sesuai dengan harapan Budia seperti itu. Nanti apabila kita ada waktu, kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, kita bisa mencari solusi dari permasalahan yang kita hadapi. Seperti itu Budia. Terima kasih Bu Linda. Ya, sama-sama Bu Dia. Terima kasih juga atas waktunya ya Bu Dia. Iya, sampai jumpa di lain waktu ya Bu Linda. Sampai jumpa, terima Bu kasih Dia. sudah membantu menyelesaikan permasalahan saya. Sama-sama. Terima kasih Bu Dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeay, bagus sekali. Terima kasih Bu Titin. Terima kasih Bu Titin. Tadi saya dari awal itu mengamati Bu Linda sudah berperan sebagai coach dengan sangat baik. Dia juga memerankan sebagai coach juga dengan sangat baik. Terima kasih memberikan praktek yang sangat luar biasa pada sore hari ini. Terima kasih Bu Titin. Bu Linda kan hari ini sebagai saya boleh bertanya ya, Bu Linda. Iya Bu Titin. Tadi di awal saya sudah menanyakan Bu Linda apa yang ingin dikembangkan dalam praktek coaching ini. Bu Linda sudah yaitu ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif. Seperti itu Bu Linda. Iya Bu Titin. Kalau begitu, apakah pada sesi latihan tadi kita sudah melakukannya? Untuk indikator ketercapaian pengembangan yang saya inginkan tadi adalah mendengarkan aktif. Alhamdulillah tadi dari awal hingga akhir saya mencoba untuk mengembangkan kompetensi ini dengan mendengarkan Bu Dia, baik secara permasalahannya dan berceritanya. Saya mencoba untuk tidak menyela apa yang dibicarakan Bu Dia, dan saya juga mendengarkan secara seksama permasalahan yang telah diungkapkan Bu Dia kepada saya. Seperti itu Bu Titin. Ya Bu Linda, saya tadi juga waktu melakukan observasi, tadi saya melihat bahwa Bu Linda sudah mampu dan sudah mengetahui apa maksud dan alur yang diceritakan
oleh Bu Dia. Bu Linda juga tadi saya melihat dan mengobservasi Bu Linda juga tidak berasumsi, tidak melakukan penilaian atau melabelkan dan juga tidak mengaitkan permasalahan Bu Linda dengan pengalaman pribadi dari Bu Dia. Sehingga pesannya ingin disampaikan oleh Bu Dia tersampaikan. Dan pertanyaan yang disampaikan Bu Linda tadi saya lihat sudah sangat berbobot dan sehingga mampu memunculkan dari Bu Dia. Sehingga indikator yang saya amati tadi itu sangat baik. Bu Linda tidak mampu mengajukan pertanyaan berbobot sehingga tanpa disadari oleh Bu Dia mampu memunculkan sehingga Bu Linda tadi sudah mampu dalam melakukan praktek coaching dengan baik. Nah, pertanyaan terakhir kepada Bu Linda. Saya tadi sudah yang dijelaskan Bu Linda tadi bahwa kompetensi apa lagi yang setelah Bu Linda melakukan praktek ini, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan selain kompetensi mendengarkan aktif? Tentunya untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kan ada 3 kompetensi untuk melakukan dalam coaching ini ya Bu. Yang ingin saya kembangkan itu tentunya yang pertama kehadiran penuh dan kemudian untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot. Saya juga ingin mengembangkan memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga bisa memancing untuk yang saya coach saya sebagai coach bisa memancing Bu Dia sebagai kunci untuk menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan tersebut dengan mengajukan pertanyaan yang lebih berbobot. Seperti itu Bu Titin. Ya, sangat bagus sekali Bu Linda dan saya yakin Bu Linda pasti mampu mengembangkan kompetensi yang diharapkan tadi. Tetapi pastinya untuk dapat mengembangkan ketiganya kompetensi tadi dilakukan praktek yang berulang-ulang karena dengan praktek yang berulang-ulang akhirnya kita akan terbiasa untuk melakukan berbobot, kehadiran penuh, dan mendengarkan aktif. Baik, saya rasa sudah cukup kegiatan hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bu Linda sebagai coach yang sangat luar biasa. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bu Dia yang begitu semangatnya hari ini. Semoga benar-benar memberikan pemecahan permasalahan dari apa yang dihadapi oleh Bu Dia. Ya, alhamdulillah kita aktif dan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Titin. Selamat untuk kita. Terima kasih Bu Titin.